Halo puzzle lovers, selamat datang kembali di channel saya Crusader Puzzle. Maaf minggu lalu saya hanya bisa mengupload satu video saja ya. Sebenarnya saya udah coba sih untuk nge-record beberapa puzzle, cuman saya gagal di situ, gagal untuk menyelesaikan puzzle-nya. Jadi ya memang mungkin akan ada beberapa hari nanti di mana saya tidak bisa mengupload video ya, mungkin karena gagal menyelesaikan puzzle-nya atau saya tidak bisa merekod videonya, atau saya belum bisa merekod video. Ya, tapi saya akan berusaha semaksimal saya sih untuk mencoba mengupload video sesuai dengan jadwalnya. Oke, tapi untuk hari ini saya akan bermain puzzle dengan judul Krupke Wonderland yang dibuat oleh Micro Study. Jadi ini ada sangat menarik ya. Ini ada sedikit twist dari sebuah Krupke yaitu Krupke Dude. Sangat menarik sih, sangat lucu ya pemilihan namanya. Tapi menurut saya ini peraturan yang apa ya, baru dan inovatif gitu. Oke, langsung saja kita lihat peraturan untuk puzzle ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link di deskripsi di bawah. Untuk peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Angka yang dipisahkan oleh titik putih memiliki selisih satu. Angka yang dipisahkan oleh titik hitam memiliki rasio 1:2. Jadi kalau ada titik putih di sini, dia akan memisahkan angka-angka dengan selisih satu, yaitu misalkan 4 dan 3. Itu kan selisihnya satu kan angka-angkanya. Kalau titik hitam itu rasio 1:2, yaitu misalkan 6 dan 3. Itu. Kalau untuk kumpulan angka yang dipisahkan oleh garis putih memiliki jumlah selisih satu. Sebentar. Kumpulan angka yang dipisahkan oleh titik putih memiliki jumlah dengan selisih satu. Kumpulan angka yang dipisahkan oleh garis hitam memiliki jumlah dengan rasio 1:2. Jadi kumpulan tiga petak ini memiliki selisih satu dengan kumpulan tiga petak ini jumlahnya gitu. Jadi misalkan ini jumlahnya adalah 8 gitu. Jadi ini bisa 9 atau 10. Sama juga untuk kalau yang rasio 1:2 ini misalkan ini jumlahnya 10. Ini bisa aja 5 atau 20 gitu jumlah tiga petak ini gitu. Tidak semua titik dan garis diberikan. Jadi valid-valid saja misalkan ini memiliki rasio 1:2, selisih satu karena tidak ada titik putih, walaupun tidak ada titik putih atau titik hitam di sini, dan juga untuk peraturan yang garis tadi ya. Jadi valid-valid saja walaupun tidak ada garis di sini. Oke, itu adalah peraturannya. Mari kita langsung saja merestart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, jadi ini lebih banyak garisnya ya. Crop key di sini hanya untuk sebagai sesuai memiliki tema aja gitu, tema yang sama gitu. Oke, mungkin tapi kita lebih fokus ke crop key dulu ya, karena lebih familiar di saya. Kalau crop key hitam itu yang terhubung menghubungi tiga petak seperti ini dan angka-angkanya tidak bisa terulang, itu hanya ada dua kemungkinan, yaitu 124 atau 248. Dan di tengah-tengahnya itu harus 2 dan 4, dan karena di kombinasi itu 124 atau 248 itu selalu memiliki angka 2 dan 4. 124. Kalau 124 itu kan jumlahnya 7 ya. Jadi ini antara jumlahnya 6 atau 8. Itu nggak mungkin. Mungkin gini kali ya. Jumlah minimal dari 6 petak ini adalah 21 gitu ya. Kalau ini jumlahnya 7, semaksimal-maksimalnya 7 tambah 8, 15. Itu kan nggak mungkin. Jumlah ini memiliki selisihnya 1, 3 petak ini. Itu nggak mungkin. Jadi ini bukan 7 jumlahnya. Ini adalah 248. Dan di tengah-tengahnya karena 248 itu harus 4. Antara 248 atau 248 kebalikannya. Dan 248 itu jumlahnya itu 14. 14. Jadi ini antara 15 atau 13. Ntar 15 atau 13.
Tapi 12 45 33 33 itu 15 7 16 17 ya. Bentar. Hah, kok gitu sih? 248 itu kan jumlahnya 14 ya. 14 14 ya 14. Oh, saya salah tadi matematikanya. 45 kurang 14 itu 45 kurang 14 31. 31 kalau selisihnya 1 ya 15 16. Oke. Jadi eh, dalam suatu box sudoku itu kan harus memiliki angka 1 sampai 9 ya. Jadi kalau kita jumlahkan itu jumlahnya 45. 45 dikurangin 14 itu adalah 31. 31, tapi kita tahu bahwa 3 petak ini nanti jumlahnya selisihnya 1 dengan ini. Jadi hanya ada satu cara, yaitu 15 ditambah dengan 16 untuk mencapai 31, dan selisihnya itu 1 ya. Selisih jumlah-jumlah 3 petak ini dan petak ini. Jadi hanya 15 dan 16. Kemudian karena ini 14, kita 3 petak ini harus memiliki selisih 1 dengan 3 petak ini. Jadi harus yang 15 yang di sini dan 16 di sini. Nah, gitu. Dan 15 ini hmm, bentar. Angka gimana ya jelasinnya? Kita harus menempatkan angka 6. Kalau angka 6 kita tempatkan di sini, eh, angka-angka yang mungkin, dua angka yang mungkin yang tersisa yang harus kita tempatkan di 15 ini semuanya harus ganjil. Dan dua ganjil plus genap itu bukan 15 kan, bukan angka ganjil. Jadi angka 6 nggak mungkin kita tempatkan di sini. Angka 6 harus kita tempatkan di sini dan ditemani oleh dua angka ganjil. Sehingga mencapai jumlah genap yaitu 16. Jadi 15 di sini harus dicapai dengan semua angka ganjil. Bisa nggak sih tanpa angka 5? Kayaknya nggak mungkin deh kalau nggak ada angka 5. Kemungkinannya untuk mencapai 15 tanpa angka 5 tuh nggak mungkin kayaknya. Iya, karena kan 25 ya. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 itu 25. Untuk mencapai 15 kita harus mengurangi 10. Jadi antara kita menghilangkan 1 dan 9 atau 3 dan 7. Jadi sudah pasti ada angka 5 di sini. Jadi ini bukan 5 lagi. Ini saya 1516 ini cuman untuk menandakan jumlah-jumlah ini ya. Bukan pencil marking beneran. Oke. Okay. Bentar. Tapi kalau ya nggak sih? Iya, kalau kalau ini kan tadi antara 159 atau 357 ya. Kalau 357 ini nggak mungkin ada kandidat lagi nggak sih? 3 petak yang dihubungi oleh titik-titik putih yang memiliki selisih 1. Iya, nggak ada lagi nggak sih? 357 udah dipakai, udah nggak ada lagi yang mungkin kita menghubungi 3 petak dengan selisih 1 gitu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, nggak mungkin. Jadi 357 itu bukan di sini. Jadi ini adalah 159 dan ini adalah 367. Oke, dan kalau 159 3 petak ini yang mungkin itu hanya 2 3 4
atau 678. 678 di tengah-tengah sini, jadi antara ini 3 atau 7. Kalau 234 ini 3, kalau 678 ini 7. 234 itu 9. Mungkin sih. 678 jumlahnya berapa? Kalau bentar, kayak 678 nggak mungkin deh. 678 itu jumlahnya 21. Dan karena rasionya ini 1:2 dengan dua petak ini, 21 nggak mungkin dibagi 2. Jadi 21 harus dikali 2 ya. 21 ini harus 42 dan ini harus 42. Dan kita tahu tadi jumlah 45 dalam suatu box itu, dan bakal terlalu banyak kalau ini 21, 42, 42. Melebihi jumlah 45. Jadi ini bukan 678, ini 234. Di tengah-tengahnya 3. Dan karena ini 9, 9 nggak mungkin dibagi 2, maka ini harus 18 dan ini harus 18. Oke. Kayaknya kita bisa menggunakan sudoku deh untuk menentukannya. Kayak 67 di sini harus muncul di sini. Dan untuk mencapai 18 kita butuh 5. Ini 567 dan yang tersisa adalah 1, 8, 9, 17, 18. Nice. Wow. Keren ya. Jadi logika-logika dengan selisih 1 di sini membantu untuk menentukan tadi ada crop key juga, crop key putih juga di sini yang menentukan ini, kemudian melihat ke bawah dan menentukan box ini dengan rasio 1:2 jumlahnya. Keren. Kemudian di kolom ini kita bakal butuh 193. Kolom ini kita butuh 678. Kolom ini kita butuh 245. Oke. Ini yang angka-angka yang memiliki selisih 1 yang mungkin hanya 9 dan 8. Oke. Maka ini 4. 4. Ini harus 8 sih jumlahnya, cuman masih ada beberapa kemungkinan. Oke, mari kita lihat yang lainnya dulu. Oh, bentar. Ganjil, genap. Wow. Ini deduksinya keren banget. Jadi, kan kita tahu ya, kayak deduksi 45 lagi di box ini ya. Jadi kalau di box 5 ini kan jumlahnya tadi 45 ya. Jumlahnya 45 itu adalah angka ganjil. Tapi kita tahu nih bahwa 3 petak ini memiliki selisih 1 dengan 3 petak ini. Dan kalau selisihnya 1 itu, jadi antara ini ganjil sehingga ini menjadi genap, atau ini genap dan ini menjadi ganjil. Jadi kita tahu bahwa salah satu ini harus ganjil dan salah satu ini harus genap gitu. Ganjil plus genap adalah ganjil. Jadi jumlah keseluruhan dari 6 petak ini adalah ganjil. 45 adalah angka ganjil. Jadi untuk mencapai 45, 3 petak ini harus berjumlah genap. 9 tambah 8 adalah ganjil, maka kita butuh angka ganjil di sini untuk mencapai genap. Maka ini menjadi 5. Wow. Wah, saya suka banget sih deduksinya tadi. Ada sedikit parity ya, membantu untuk menentukannya. Tapi ini jumlahnya 22, 20, 17, 22. Ini harus memiliki rasio 1:2 dengan ini jumlahnya. 22 kalau kita kaliin 2, 44 jumlah 3 petak ini. Itu terlalu banyak. Maka harus 22 dibagi 2, itu 11. Jumlah 3 petak ini harus 11. Ini masih ada beberapa cara nggak sih? 11 ya. Oh, tapi 11 itu angka ganjil. Ganjil, genap, kita harus menggunakan ini genap supaya mencapai 11. Parity lagi dong yang membantu. Keren. Dan 6, ini dua petak ini harus berjumlah 5. Iya. Ini 11 ya. 11 dan ini juga ini 12 kayaknya. Jadi masih ada beberapa kemungkinan di situ.
Oke. Eh, tapi ini nggak mungkin 4 nggak sih? Kalau di sini 4, jumlah ini kan harus 9 ya. Ini harus 9 bagi 2, 4,5 kan nggak mungkin. Atau 18. Kalau 18 terlalu banyak. Dua-duanya harus 9. Nggak mungkin kan. Maka ini bukan 4, ini adalah 2. Ya, maka ini menjadi 4, ini jumlahnya harus 11 tadi, maka ini menjadi 3, dan ini menjadi 1. Dan ini, karena ini 7, ini harus 14 ya. Nah, mungkin 7 bagi 2, maka harus 7 kali 2, yaitu 14. Antara dia 59, nggak mungkin, karena sudah ada 59 di sini. Ini bukan 59 lagi. Atau dia 6 tambah 8. Ada 6 di sini, membuat ini menjadi 68. 68 kita bisa tempatkan di kolom ini, di 3 petak ini. Ini jumlahnya harus 2, 4 bagi 2, 2, atau 4 kali 2. 4 bagi 2 kan nggak mungkin, jumlah 2 petak ini minimal adalah 3. Maka harus 8. 4 kali 2 yaitu 8. 1 tambah 7 nggak mungkin. Ini bukan 1 atau 7 lagi. 2 dan 6 nggak mungkin, karena kita sudah punya 26 di sini. Ini bukan 2 dan 6. Maka harus 3 tambah 5 seperti ini. Wow. Dan 68 dihilangkan dari petak ini, maka harus ada di 2 petak ini. 14. 14 memiliki selisih 1 antara ini 15 atau 13. Nggak mungkin 15 karena bukan 69 atau 78. Sudah ada 6 dan 8 di sini. Maka harus 13. 13 itu 49 mungkin, bukan 58 dan bukan 6 tambah 7. Maka harus 4 tambah 9. Ini adalah 127. Mari kita lihat baris-baris ini dulu. Ini adalah 259. Ini adalah 1 dan 7. Ini 4 dan 3. Ini 8, maka ini harus 7 dan 7 atau 9. Maka harus yang mungkin hanya 2 tambah 5 untuk mencapai 7, dan ini menjadi 9. Oke. Sudah banyak ya di box ini yang kita sudah bisa selesaikan, dan mungkin sekarang akan pergi ke box-box ujung nih. Tapi di mana di mana mencari logika yang mungkin nih. 7, 10, 20, 7. Ini jumlahnya 7, maka ini harus 14. Nah, mungkin 4,5, 3,5, maka harus 14. Kalau 14 sih tadi 5 tambah 9 atau 6 tambah 8. Masih ada beberapa kemungkinan sih. Ini mungkin. Ya, ini oke nih kayaknya. Ini jumlahnya 16. 7 tambah 9, 16. Maka ini antara 32, jumlahnya terlalu banyak, atau 8. Kalau 8, itu hanya bisa 1 tambah 2 tambah 5, atau 1 tambah 3 tambah 4. Dan harus punya angka 1. Ini bukan 1 lagi, tapi ada kroki hitam di sini ya. 125 atau 134. 134 nggak mungkin nggak sih? 134 nggak ada kroki hitam yang mungkin di sini ya. 13 bukan 1 banding 2, 14 bukan, ya nggak ada kadet yang mungkin lah. Maka bukan 135, bukan 134, tapi 125. Dan kroki hitam di sini harus 1 dan 2. Ada menjadi 5, 5 melihat ke bawah. Ini bukan 5 lagi. Oh, ini bukan 5 juga ya, oleh sudoku. Maka ini adalah 6 tambah 8. Oke, 1, 2 melihat ke samping, buat ini menjadi 8. 2 di sini, ini menjadi 9. Kabar sini kita butuh
3, 4, 6, 7. Ini bukan 3. Ini masih ada beberapa cara sih yang saya lihat di sini. Mungkin bukan di situ kali ya. 68 di sini melihat ke samping, 86. Titik putih di sini. Titik putih di sini antara dia 13 atau 15. 15 nggak mungkin karena bukan 69 atau 78. Sudah ada 6 dan 8 di sini. Maka di sini harus 13 dan 59. Bukan 59. Bukan 14, 13. Nah, 13 harus 4 tambah 9. Karena tidak bisa 5 tambah 8 atau 6 tambah 7. Oke. Ada 4 di sini. 4 bisa kita tempatkan di dua petak ini, di kolom ini. Tapi sudah ada 4 di baris ini. Mana lagi ya? 1, 2, 6, 8. 4, 5. 5 ada di 3 petak ini. Oke. Dua belas. 4, 9. 9 bukan di sini lagi. Saya mencoba melihat ini masih mungkin nggak sih? Kayak masih mungkin deh. Kayak 6, 4, 8, 9 kali. 9 nggak mungkin di sini kali ya. Karena kalau kita punya 9 di sini, antara ini 6 dan jumlahnya 15, maka ini harus 30 atau harus 30, nggak mungkin kan. Atau ini 8, 17 jumlahnya, maka ini harus 34. Itu nggak mungkin. Terlalu banyak untuk jumlah dua petak. Maka ini bukan 9 lagi, ini menjadi 4 dan ini menjadi 9. 4 melihat ke atas, 4 dan 3 di sini. Nah, pencil mark aja lah. 1, 2, 3, 5, 7. Di sini bukan 3 atau 5, di sini bukan 5. Ini memiliki selisihnya 1. Jadi iya, untuk seenggaknya ya, ini harus 10 dan ini harus 11 sih kalau yang saya lihat untuk memiliki selisih 1. Karena kalau satu atau dua di sini terlalu sedikit untuk mencapai jumlah minimal 10 di sini. Maka ini harus 7, 10 dan untuk memiliki selisih 1 di sini bisa 12, sorry. Bisa 11, ini jumlahnya 10 atau 12, 1 atau 3 di sini. Ini bukan 7 lagi. Maka kita bisa tempatkan 7 di kolom ini di sini. Saya belum lihat ini ya. Jumlahnya 45 di sini. 45 dikurang 7, 8. 45 dikurang 8. 45 kurang 8 itu 37. 37 dengan selisihnya 1. 37 dengan selisihnya 1. Maka harus 17, 18 ya. Enggak, bukan. 18, 19. Iya. Harus yang satunya yang harus 18 dan satunya harus 19. Bisa kita tentukan nggak? 19, 18. Belum sih sepertinya ya. Lihat nanti dulu deh. Pokoknya saya inget-inget aja satunya 18, satunya 19 gitu kali ya. Nggak tahu yang mana tapi. Saya lihat yang lain dulu deh. Coba kita lihat. Ini harus memiliki rasio 1:2 dengan ini. Antara dia 10
atau 12. Bisa 2315 sih kemungkinannya kayaknya. Masih ada beberapa kemungkinan. Gimana ini? Hmm, oh, oh, I see. Duanya ada di sini. Duanya di kolom ini, di box ini ada di sini. Maka ini bukan dua lagi, ini menjadi satu, ini menjadi dua, dan satu melihat ke bawah, dan menempatkan satu di sini. Nice. Oke, satu melihat ke atas, satu dan tujuh di sini, satu melihat ke samping, tujuh melihat ke samping. Ini udah bukan 12 lagi nggak sih? Kalau ini 12, ini harus 24 atau 6. Nggak mungkin berjumlah 6. Nggak ada kandidat yang mungkin. Maka ini harus 6 berjumlah 10 dan ini harus 20 atau 5. Maka harus 5 yaitu 2 tambah 3 dan ini menjadi 5. 5 menit ke samping ini adalah 6. Ini menjadi 8. Maka kita bisa lihat di kolom ini kita butuh 3, 3 dan 6, dan ini adalah 8 dan 9. Tadi satunya 18, satunya 19. Ini jadi nggak mungkin 3 nggak sih? Kalau ini 3 nggak bakal mencapai minimal 18. Iya, maka ini 6, ini 3, dan oh bisa yang ini yang 18 atau yang ini yang 18 ya. Jadi ada ambiguity di situ. Tapi 3 mati samping, ini menjadi 6. Ini sih yang saya, oh tapi ada 3 di sini. Sini dulu sudoku dulu, 32 di sini. Ini sih saya pengen lihat ini jumlahnya ini adalah 10. Jadi nggak mungkin 5. Nggak mungkin 10 bagi 2. Maka harus 10 kali 2 yaitu 20. 20 tanpa menggunakan 6 dan 8. Fix nggak sih sebenarnya? Iya, fix harus 479. Kalau kita nggak pakai angka 9 itu terlalu sedikit ya. 457 itu berjumlah 16, terlalu sedikit. Maka kita harus pakai angka 9. Kalau nggak ada angka 7, semaksimal-maksimalnya 954. Itu terlalu sedikit. Itu jumlahnya 18. Maka harus ada angka 7. Dan untuk mencapai 20, kita membutuhkan 479. Nice. 479 di sini membuat ini menjadi 57. Membuat ini menjadi 189. Ini menjadi 2 dan 4. Bentar. Ini aneh nih. Ini jumlahnya ganjil. Maka ini harus genap jumlahnya. Kalau genap, parity-nya harus sama nggak sih? Antara dia double ganjil atau double genap. Tapi nggak mungkin double ganjil. Karena kalau double ganjil, ini adalah 37 pair dan ini tidak memiliki kandidat lagi. Wow, jadi saya ada miss sedikit di situ ya. Maka ini harus genap 4 dan 6 sehingga ini menjadi 3 dan 7. Dan ya, ini parity lagi. Oh enggak. Ini udah oke parity-nya. Jumlahnya genap, ini harus ganjil. Oke. Tapi kita tahu ini jumlahnya 10. Maka ini 9 atau 11. Nggak di resolve dong. Oke. Sisinya 1. Kayaknya masih ada beberapa cara deh. Coba sudoku dulu kali ya. Ini adalah 156. Di sini adalah 238. Ini bukan 5, ini bukan 3.
4 dan 6 harus terhubung dengan 3, 5, atau 7, tapi bukan 3, 7. Maka harus 5 di sini, sehingga ini menjadi 1, ini menjadi 5. Oke, 5 melihat ke bawah, 5 bisa kita tempatkan di box ini. 6 bisa kita tempatkan di kolom ini, tidak bisa di sini atau tidak bisa di sini, harus di sini mungkin. 6, 8, selisih 1. Ada beberapa cara juga, belum di resolve ya. 12 masih mungkin, 12, 13. Tapi ini nggak mungkin 3. Kalau ini 9, ini harus 10 atau 10 atau 8. Nggak mungkin. Jadi ini sudah pasti 7. Tapi ini nggak resolve ya. Ini bisa 12 atau 14. Tapi 7 di sini melihat ke bawah. Melihat ke samping juga, 3 dan 7 sudah di resolve. Kita butuh 289 di sini. Mana lagi? Ada clue yang saya miss kah? Hah? Oh, ini kali ya. 2. Tinggal ini doang loh. Oh, menarik. Oke. 1, 6. Oke, ini satu. Oke. Ini bukan 1 lagi. 1 di sini nggak mungkin. Kalau ini 2, ini jumlahnya harus 3. Maka ini jumlahnya harus 6. Dan nggak mungkin karena ini udah 6, maka ini harus 0. Kalau ini 8, ini jumlahnya harus 9. Maka ini harus jumlahnya 18, tapi nggak mungkin. Karena terlalu banyak untuk jumlah 2 petak. Maka ini bukan 1 lagi, ini menjadi 6, ini menjadi 1. Dan logika yang sama juga bisa terapkan. Ini tadi nggak mungkin 2 atau 8 lagi. Atau sudah ada 8 sih di ujungnya. Maka ini menjadi 3, dan ini jumlahnya 4. Sehingga ini adalah 8 jumlahnya. Oke. Sehingga kita punya 8 di sini. Saya baru lihat juga di sini ternyata ada 49 pair di sini, buat ini menjadi 2. 2 menit ke bawah, 1 di sini, 27 bisa kita selesaikan. Oke, sepertinya udah resolve nih puzzle-nya. 6 menit ke atas, 64, 94, 49, kemudian 1, 8, 89, dan 93. Puzzle selesai. Oke, itu tadi adalah video solve saya untuk Krupki Wonderland. Ide yang sangat-sangat keren sih kalau menurut saya. Krupki Dude ini menurut saya sangat-sangat inovatif dan memiliki potensi yang sangat menarik sih. Saya penasaran kalau nanti dihubungkan dengan konsen-konsen lain seperti apa gitu. Tapi di puzzle ini memang sangat-sangat apa ya, introduction yang bagus untuk Krupki ini. Dan ya tadi banyak logika-logika yang menggunakan parity, dan juga apa ya, jumlah 45 ini. Jumlah 45 pada suatu box. Itu menurut saya sangat-sangat keren sih, penggunaan logika yang sangat-sangat keren. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.